mirip dengan momen saat kita pertama kali diperlihatin sosok Im Sama guys. Nah guys, menariknya otak dari Dr. Vegapunk sekarang disimpan di atas kapal dari Dragon. What happened in 900 years ago and what is Uranus? Selanjutnya ada sedikit bocoran yang berhubungan dengan apa yang terjadi pada masa kerajaan kuno. Namun terlebih dahulu ya, satu senjata kuno terakhir yang belum kita ketahui, yaitu Uranus, dijelasin sebagai sebuah pesawat ruang angkasa yang mampu melakukan perjalanan ke bulan. Gak hanya sebuah pesawat luar angkasa biasa, Uranus juga mampu menghancurkan sebuah negara. Karena lagi-lagi ya, senjata kuno masih bersifat layaknya senjata penghancur massal. Yang mana kalau Uranus sendiri dia menggunakan listrik sebagai sumber energi utamanya guys. Hal yang tentu berbeda dengan Dr. Vegapunk saat ini lakukan, di mana dia menggunakan energi panas untuk semua sumber energi penggeraknya. Di 900 tahun yang lalu, tepatnya di kerajaan kuno ya, Uranus sendiri sedang digunakan. Bahkan Uranus malah ditembakkan ke kerajaan kuno itu. Namun karena kerajaan kuno yang dari tadi dijelaskan begitu besar, pada akhirnya tetap terbagi-bagi menjadi beberapa bagian. So Uranus gak bisa meluluh lantahkan kerajaan kuno, mengingat terlalu luas kerajaan kunonya But meski gak bisa menghancurkan kerajaan kuno dalam satu tembakan, Uranus tetap memberikan dampak yang sangat mengerikan. Karena dijelasin selain mengenai kerajaan kuno, serangan dari Uranus menghancurkan banyak es yang membeku, sehingga es yang mencair dalam jumlah yang sangat besar itu tiba-tiba membuat permukaan air naik secara drastis. Makanya beberapa bagian dari kerajaan kuno yang udah sempat terbelah karena serangan dari Uranus, beberapa bagian itu gak bisa bertahan dan harus rela tenggelam. Wah, setelah naiknya volume air secara tiba-tiba, momen itu juga menjadi awal dari zaman es yang dimulai 900 tahun yang lalu. Sekaligus beberapa musim di seluruh dunia One Piece mulai mengalami perubahan besar-besaran. Hebatnya lagi, bahkan dampak dari Uranus bersama dengan banjir besarnya menyebabkan material bumi terlontar ke langit, sehingga menutupi sebagian besar cahaya matahari. Makanya dunia kemudian mengalami 100 tahun musim dingin dalam kegelapan total. Untungnya dengan bantuan dari Agassi atau Poseidon dari 900 tahun yang lalu, kapal Noah yang membawa peninggalan penting dari kerajaan kuno dibawa untuk pergi dan disembunyikan di pulau manusia ikan. Bersama salah satunya surat permintaan maaf dari Dairas karena tidak menepati janjinya kepada Agassi. Dairas berbicara kepada Agassi kalau dia sangat menyesal gak bisa menepati janji. Cuman Dairas melanjutkan kalau dia ingin memberitahu Agassi nantinya 900 tahun yang akan datang akan muncul seorang pria yang akan bisa memenuhi janji itu. Dan pada akhirnya rakyat dari pulau manusia ikan akan melihat dan merasakan hangatnya mentari. Next, ada sedikit penjelasan mengenai Zunisa yang kemungkinan timelinenya berada di saat Zunisa berusia 100 tahun. Dulunya dijelasin kalau Zunisa adalah salah satu penjaga di kerajaan kuno untuk klan Kozuki. Namun sayang, Zunisa yang diperintahkan untuk melindungi sesuatu, dia gagal melakukan tugasnya guys. Sayang di sini God Roger gak mengungkapin dari apa sebenarnya yang coba dilindungi oleh Zunisa, karena dia ngerasa hal ini terlalu menjadi spoiler yang besar. Akan tetapi pada akhirnya kekuatan buah iblis digunakan kepada Zunisa yang mana katanya menjadi penyebab kegagalannya. Dan gara-gara kegagalannya itulah, kepala klan dari Kozuki memerintahkan Zunisa untuk tidak pernah kembali ke negeri Wano Kuni. Nah, gak lama dari insiden itu ya, Wano menutup perbatasannya sekitar 100 tahun kemudian setelah beberapa masalah terlebih dahulu diselesaikan dan tentunya dengan sedikit adanya paksaan. Terus di sini juga dijelasin kalau di pertengahan abad kehampaan, Im Sama melakukan operasi abadi pada dirinya sendiri. Tentunya operasi itu dilakukan setelah Im Sama melakukan penghilangan penuaan pada dirinya sendiri guys. Pokoknya simpelnya, God Roger menjelaskan secara singkat, sesaat setelah Joy Boy dikalahkan, sempat terdengar berita menyebar ya, kalau dalam 800 tahun yang akan datang, Nika akan muncul kembali. Lalu pembersihan atau The Great Cleansing mulai dilakukan selama beberapa dekade berikutnya, dan poneglyph pun mulai disebar ke seluruh dunia. Yang mana tentunya hal ini kita ketahui dibuat oleh klan Kozuki, sehingga kemungkinan apa yang mereka lakukan sebelum Wano ditutup ialah mempersiapkan segala sesuatu hal demi untuk memudahkan atau menuntun Nika yang nantinya akan datang, bersamaan dengan memberitahukan sejarah sesungguhnya yang terjadi.
Barulah setelah itu semua dilakukan oleh klan Kozuki, negeri Wano akhirnya ditutup dan pemerintahan dunia terbentuk, Uranus disembunyikan, Poseidon udah gak ada lagi, dan Pluton hilang setelah tenggelam. Beginning of Log Post. Nah, yang menarik sebenarnya, God Roger gak cuma ngejelasin apa aja yang bakal terjadi ke depan guys, dan bagaimana setiap chapter akan berjalan hingga akhirnya kita sampai ke ending One Piece. Namun beberapa hal yang mungkin sempat kita pertanyakan, kayak misalnya aja ya, pembuatan log post pertama kali, hal ini diungkap oleh God Roger nantinya akan dijelasin oleh Dr. Vegapunk, di mana asal-usul ini berhubungan dengan kerajaan kuno yang meski mereka benua super besar, namun di setiap bagiannya ternyata memiliki bahan bumi yang berbeda-beda. Bahan bumi unik yang dimaksud di sini ya, kemungkinan sih magnet atau medan magnet dari setiap negaranya. Soalnya dijelaskan juga kalau daerah yang punya kepadatan material magnetik tertinggi jatuh ke pulau Lodestar. Hal itu terjadi karena di masa lalu saat air mengalir ke hilir dari Lodestar, beberapa material ikut mengalir ke hilir, sehingga daratan yang dekat dengan Lodestar memiliki nilai kepadatan material bumi tertinggi. Sedangkan ujung terjauh dari pulau Lodestar memiliki kepadatan yang paling rendah. So, suatu hari beberapa ahli geografi mengusulkan bahwa dengan menggunakan magnet, mereka akan selalu menunjuk ke arah kepadatan yang lebih rendah, lalu barulah menunjuk ke kepadatan yang lebih tinggi. Makanya orang-orang yang akan melakukan perjalanan gak bakal tersesat kalau dibuat seperti itu. Maka dari itulah ide dari log post terbentuk, dan hal itu juga yang menjelaskan mengapa dulu di awal perjalanan kru topi jerami, log post dengan 1 jarum masih berfungsi dengan baik, sedangkan log post dengan 3 jarum dibutuhkan ketika memasuki dunia baru. Yang kasarnya, selain perjalanan menuju pulau Lodestar semakin dekat, daerah kepadatan magnet pun semakin tinggi. Sumpah, Mr. K bukan ahli geografi ataupun fisika, tapi kalau kalian bisa mastiin fenomena magnetnya, coba komen ya rek. Jangan ragu-ragu untuk komen. Harta karun Marijoa yang asli. Sementara itu kita lanjut di spill tentang apa itu harta karun tersembunyi yang ada di Marijoa. Tapi sebelum masuk ke benda apa yang jadi harta karunnya, kita harus sedikit balik dulu ke momen di saat musim dingin yang kelam berlangsung selama 100 tahun di era Void Century. Di momen itu banyak aliansi-aliansi dari daerah yang diburu dan coba dimusnahin di berbagai wilayah. Khususnya kita tahu setelah serangan dari Uranus, benua kerajaan kuno yang awalnya menyatu pada akhirnya terpisah-pisah menjadi beberapa bagian. Makanya pada era itu banyak sekali korban yang berjatuhan, baik dari pihak aliansi daerah ataupun pihak 20 negara yang membantu Im Sama. Karena tentunya aliansi-aliansi dari kerajaan kuno bukanlah orang-orang lemah yang bisa dibantai dengan mudah ketika wilayahnya terpisah. Makanya ya, korban berjatuhan pun terjadi pada kedua belah pihak. Hingga akhirnya orang-orang mati pun dikuburkan. Cuman berkat musim dingin selama 100 tahun, orang-orang mati yang harusnya udah pada membusuk, mereka semua malah menjadi membeku, sehingga tubuh-tubuh dari korban perang itu masihlah tetap utuh. Jadinya orang-orang pun tentu mencari para pemimpin mereka dan pada awalnya mencoba merahasiakan mayatnya karena mereka tentu ingin menghormati pemimpin-pemimpin atau orang penting di negaranya. Akan tetapi sayangnya berita itu mulai sampai ke telinga Im Sama. So, mayat-mayat dari kedua belah pihak mulai dicuri dan disimpan hingga sekarang di ruang es yang ada di Marijoa. But tentu bukan itu sebenarnya menjadi satu-satunya rahasia yang berada di Marijoa, karena ternyata apa yang menjadi harta karun mereka ialah sebuah baterai yang sangat canggih, yang mana sumber energi ini mampu menghasilkan listrik sendiri dan menjadi satu-satunya sumber energi yang bisa membangkitkan senjata kuno Uranus. Ya, secara logika, melihat bagaimana Uranus menyerang pihak kerajaan kuno, maka sejak awal emang Uranus sudah berada di pihak aliansi dari 20 kerajaan ditambah Im Sama. Sehingga bukan hal yang aneh rasanya kalau harta karun itu berhubungan dengan senjata kuno yang berada di sisi pemerintahan dunia guys. Dan saat sedang tidak digunakan seperti sekarang, baterai itu disimpan di ruangan es karena suhu dingin membantu menjaga umur dari sumber energi itu. Tapi setelah beberapa abad, suhu dunia mulai perlahan pulih setelah musim dingin yang sangat panjang. Sehingga dibandingkan saat era abad kekosongan, cuaca saat ini udah jauh dan bisa dikatakan normal lah. Makanya kekuatan sumber energi atau baterai yang bisa digunakan untuk menghidupkan Uranus perlahan-lahan mengalami kebocoran.
Dan berkat suhu yang menjadi normal pula ya, ruang es yang ada di Marijua sempat harus dilakukan pemulihan. Dan hal itu dilakukan oleh pengguna buah iblis Hiei-Nomi sebelumnya. Yang mana lucunya, saat pemulihan itu akan dilakukan kembali di timeline saat ini. Dan itu berarti pemerintahan dunia harus meminta Kuzan untuk melakukannya. Tapi tepat sebelum pemerintahan dunia meminta Kuzan, dia udah membelot terlebih dahulu menjadi seorang bajak laut. Ya Kuzan kondisinya mengetahui tentang tubuh-tubuh orang mati yang ada di sono. Cuman sayangnya sumber energi yang berhubungan dengan senjata kuno gak sempat Kuzan ketahui. Hal yang tentu berbeda dengan apa yang diketahui oleh Doflamingo, di mana dia sempat berkata kalau dirinya mengetahui tentang harta karun Marijua. So, tentu Dovi tahu tentang keduanya, baik itu sumber energi maupun mayat yang ada. Makanya saat ini ya, pemerintahan dunia sedang dilanda kepanikan berkat gak adanya seorang yang bisa membantu memulihkan ruangan es. Apalagi kondisinya seperti yang kita ketahui, Sabu sempat datang ke Marijua dan bertarung dengan dua admiral sekaligus. Sehingga api yang Sabu keluarkan membuat suhu naik semakin tinggi di sana. Alhasil proses peleburan pun menjadi semakin cepat. Makanya Sabu aja langsung dijadikan salah satu orang yang harus disingkirkan dengan segala cara. Lalu dua fakta menarik ditambahkan di sini guys, di mana hidupnya Sabu dikonfirmasi oleh God Roger sebagai sesuatu yang benar adanya. Dan Dr. Vegapunk sendiri emang sengaja dijauhkan dengan teknologi baterai yang bisa memancarkan energi listrik itu. Makanya dia sendiri gak mengetahui tentang keberadaan sumber energi tersebut. Zulisa pada akhirnya mengibaskan bela lainnya demi untuk menghancurkan bebatuan yang menyelimuti negeri Wano. Hingga akhirnya air pun bercucuran dan mengalir ke laut dengan sangat deras. Dan pemandangan negeri Wano Kuni yang megah yang sama dengan 900 tahun yang lalu akhirnya kembali terlihat.